Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa bersama Mang Budi dan Mang Agus dalam acara Ngobar. Ngobrolkeun berita viral, terhangat dan terkini. ngobrol santai, kita lagi santai. Iya, betul. Lanjut. Apa nih Bang kira-kira yang terhangat saat ini? Tapi sebetulnya memang ada beberapa sih ya yang akan kita bahas. Salah satunya terkait dengan masalah politik. Sepertinya politik sekarang ini, kan sekarang lagi pilkada nih, khususnya di Jawa Barat. Itu kayak nggak ada gaungnya gitu. Kemarin ada proses pendaftaran para calon di 8 daerah kabupaten kota ya di Jawa Barat. Tapi ternyata gaungnya agak kurang sedikit menggema gitu. Apakah karena memang ini dipengaruhi COVID lagi atau bagaimana? Tapi yang jelas saat ini yang lebih mengherankan lagi gitu, ada aturan-aturan dari pemerintah gitu. Apakah itu juga mempengaruhi kondisi tersebut atau tidak? Karena sempat Mendagri menegur salah satu pasangan calon di Karawang karena pada saat proses pendaftaran ke KPU calonnya tersebut membawa massa yang cukup banyak dan melakukan arak-arakan. Akhirnya dia kena tegur. Beda halnya dengan sebelum-sebelumnya, itu setiap pendaftaran ke KPU itu selalu ramai. Apakah ini juga karena pengaruh COVID juga atau bagaimana? Mungkin Kang Budi bisa lebih detail nih. Gimana gitu. Gue sebenarnya males Bang ngomongin soal politik, ngomongin soal pemilu. Kok males? Hah? Ini justru untuk pencerahan dong ke masyarakat. Ah, Berikan masyarakat wawasan yang lebih luas. Kan Kang Budi mencari dulu kan pemimpin ya. dulu sempat menjadi konsultan politiknya juga kan. Nggak gini Bang. Sebetulnya kalau saya cermati, bukan ya, dalam arti saya males tuh bukan males untuk membahas soal politik, bukan juga sih. Karena saya bingung untuk pilkada 2020 ini, saya bingung. Bingung? Ya bingung prosesnya, proses bagaimana kampanye. Betul. Mungkin nanti kalau pencoblosan sih bisa diatur Bang ya. Ya. Terutama kampanye deh. Betul. Untuk Emang kampanye. jadi terame kamu. Jadi pilkada sekarang teh ya. Gara-gara si Covid ini gitu ya. Tengenaheun we pokona mah. Asiknya. Teu ngarti saya. Tapi ya, semua sudah ditutup ya? Untuk pendaftaran ke KPU, pasangan calon itu udah ditutup. Udah tutup. Ya. Nah, cuman ada teguran kemarin dari Mendagri. Oh, gara-gara Selika, Bupati incumbent dari Kerawang, melakukan pendaftaran secara arak-arakan. Artinya tidak menerapkan protokol kesehatan, kan harus physical distancing ya. Gimana tuh? Belum juga jadi pemimpin sudah memberikan contoh yang tidak baik ya, Bang? Ya, no comment kalau itu. Ya, ini bukan saya, dalam artian saya tidak mendeskripsikan, saya bukan penggemar, kita hanya memberikan masukan. Betul. Belum jadi pemimpin saja sudah memberikan hal yang tidak baik. Udah jadi pemimpin dia masa sebelumnya. Oh, mau 2 periode aja sudah. Whatever lah. Ya. Maksudnya kalau pemimpin itu memberikan contoh yang baik gitu. Ya, berilah contoh yang baik, yang memang tidak diperlukan di saat pandemi ini, seperti itulah pengerahan massa, arak-arakan. Ya, hindari. Nah, ini yang saya takutkan juga, makanya saya tidak respect terhadap pemilu sekarang itu. Apakah nanti itu protokol-protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan di kala kampanye? Karena hingga saat ini saya belum dapat bocoran aturan nih dari Bawaslu dan KPU. Ya.
konsep kampanye di era pandemi ini. Belum dapat bocoran, Mang. Ya mungkin secara tidak langsung kan harus menerapkan kampanye juga. Menerapkan protokol kesehatan. Atau di episode 4 kita kemarin ya, Mang, Ya. soal kampanye pakai Zoom. Bisa jadi karena begini. Hah? Kang Mas Bro Budi, jadi di proses pilkada sekarang ini itu benar pemerintah lah ya meminta kepada para calon itu untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah di sini Kemendagri pun akan menindak tegas terhadap para calon yang memang mengabaikan protokol kesehatan. Artinya selama pendaftaran, selama kampanye dan sampai nanti mungkin di TPS pun protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Bentar, saya tarik dulu bantalnya, protokol nih, social distancing. Nah, Terus? iya, Terus? ini udah 1 meter. Nah, terus. Nah, artinya pilkada 2020 terame. Terame Nah, kan? kudu arak-arakan. Minimal artinya nganter ya. Pas pendaftaran teh nganter. Oh, delman atau apa gitu kan? Atau ya mungkin para simpatisan dan kader-kader pun ikut bersenang-senang Euforia lah gitu kan. Tapi J- kalau ini kan yang harus daftar itu cuman para pesertanya doang. Enggak, Mang. Justru itu. Saya sangat tidak setuju konsep Mamang tadi, Mang. Saya Kalau menyebutkan terame. ya itu terametnya karena arak-arakan, Iya. itu pinter-pinter, Mang. Justru saya pemirsa, kalau saya sedikit berbeda pandangan dengan Mang Agus. Tenang Ya. beda mah ada biasa. Kalau Mang Agus menganggap bahwa nggak ramai itu akibat dari tidak adanya arak-arakan. Kalau saya tidak ramainya itu karena selama ini tidak pernah ada visi misi yang jelas dari para calon yang kemudian menjadi kepala daerah dan itu diimplementasikan langsung dalam pemerintahannya. Itu menurut saya yang tidak ramai, Mas. Dari dulu tidak pernah ramai pilkada tuh. Janji-janji politik. Makanya sekarang itu masyarakat mesti pinter, Mang. Nah, Bagaimana memilih pemimpin yang memang benar-benar amanah. Nah, gitu, Itu, Mang. Mang. Kalau itu gue suka itu. Itu Iya. gue suka gaya lu, Mang. Lanjut. Atuh. Gitu. Saha batur. Jadi rame itu saya pikir debat adu visi misi. Terus kemudian kalau menang implementasikan itu yang rame, Mang. Oh, jadi maksud Mamang selama ini justru banyak janji Wow, ya. gaya datang daftar pakai Ferrari, diarak dengan ribuan massa, udah jadi lupa. Nggak jelas, pembangunan pun kemana aut-autan, Mang. Emang pernah Mamang gitu dijanjiin? Oh Di enggak, PHP? enggak banyak yang terjadi kepala daerah seperti itu. KDW. Ya, Di sini janji pernah. membangun desa digital, ya katanya sampai sekarang nggak jelas desa digital itu seperti apa, nggak ini. Janji bangun satu desa satu desa satu usaha, nggak jelas juga. Janji akan kemakmuran itu seperti Sekarang apa, ini nggak ada yang dekat. apa ya, Bukan. Itu yang memang banyak terjadi janji-janji yang tidak terimplementasikan. Betul. Jadi Kalau harapan tidak- masyarakat seperti apa kira-kira, Ya, Pak Mang? masyarakat itu memilih, tolonglah masyarakat dalam hal ini memilih itu memang bagus sesuai dengan visi dan misinya. Tapi jikalau tidak sesuai dengan visi dan misinya atau janji-janji politiknya tidak jalankan, demo lah kagak bener. Karena Mang, kieu Mang saya benar bingung ya pada saat kampanye. Saya mau jadi calon ya. Eta proses kampanye gimana sementara protokol kesehatan harus diterapkan ya. Aha. Saya pikir kan ayeuna mah serba digital merenya. Oh iya, kalau masalah itu sih Berarti bisa, betul Mang. tadi teh, Ya itu, kampanye via Zoom. betul. Atau mungkin Tapi sekarang kan saya kudu meng-hire para warga yang memang belum kenal ke saya gitu. nggak bisa aja. Itu sebenarnya bisa disiasati begini, Mang. Konsepnya konsep influencer, Mang. Ya. Satu menginfluen 10 misalnya. Jadi gini, Mang. Oh, multi level marketing. Iya, Terus? kan bisa kalau dulu tuh harus Ide nih. Multi level kalau marketing. dulu tuh harus begitu semakin banyak yang datang ke sebuah kampanye, ya itu menjadi sebuah pertanda, wah ini bakal menang, wah ini hebat, wah ini banyak masanya kan begitu kan, Mang. Sekarang yang dia dirubah dong.
Jadi konsepnya konsep influencer. Sekarang misalnya oke dia dapat satu kecamatannya, ambil nih pupuhunya. Pupuhu itu dalam artian sesepuhnya yang bisa ya. memberikan Betul. ya ini apa masukan. Mhm. Ambil Pak, Bu, jadi dikasih apa visi misinya kepada para sesepuh. Nah, Betul. itu nanti ke bawahnya lagi konsepnya kan bisa begitu, Mang. Atau Cerdas, Mang. atau Mantan konsultan. ya sebetulnya yang bakal diperebutkan di sini sepertinya para ketua RT dan RW ya. Mungkin bisa saja. Yang pasti kan pengerahan massa sudah tidak mungkin. Visi misi itu tidak bisa dijelaskan dalam panggung terbuka, ya kan? Maka konsepnya harus dirubah. Ya Betul. mungkin seperti itu mungkin. Ini juga kan dalam artian baru pandangan saya yang orang awam ini mengapa. Iya. Tapi mereka nanti punya konsep-konsep lain ya monggo serah itu. Itu mah perumpamaan, permisalan aja. Nah tadi konsep dari sisi kampanyenya, sekarang dari sisi konsep pencoblosan kan protokol kesehatan juga harus diatur di sana kan. Ya, kalau di berarti TPS itu kan mah bisa kerja diatur, KPU Bang. kayaknya lebih berat Betul, mungkin ya. bisa diatur nanti dari setiap TPS itu misalnya ada sekarang 300 pemilih. Misalnya diatur jamnya dibagi waktu jam 9 sampai jam sekian 20 orang. Ada dalam undangannya per jam. Bisa diatur lah, Mang. Oh bisa ya, Iya. itu mah gampang. Gampang itu masalah pengaturan Tapi kan jadwal. anggaran jadi bengkak, Mang. Bengkaknya? Ya bengkak lah. Karena harus menyiapkan apa tuh? Apa protokol-protokol kesehatannya itu benar-benar harus dijaga secara ini. Artinya banyak melibatkan orang gitu. Ya resiko itu memang namanya juga pesta demokrasi. Belum sosialisasinya kan kudu ngajaga hati-hati. Nah, gitu. Tapi yang paling rame ini yang lucu mungkin Mang, ya itu mungkin yang kemarin itu ya yang ada satu media yang apa namanya itu menginikan live di media televisi ya, kita sebut lah Jangan lah. ya itu konsep penyiaran kan nanti mungkin kampanye by digital banyak Mang konsep ya kan gitu by digital nanti ada lagi para kontestan itu akan live streaming di YouTube, di Zoom, di ya platform media sosial itu yang lagi di ini kali ya. Betul. Gitu. Tapi padahal ya. Terus ada lagi Mang, ini kan cukup memprihatinkan ya. Apa Bang? Sekarang juga malah apa tuh pandemi ini sepertinya terus meningkat Mang. Malah yang lebih selain meningkat, ini pun menjadi apa ya? Menjadi warning gitu bagi negara-negara yang lain. Apa tuh Mang? Saat ini pun informasinya nih ada informasi dari Pak Rizal Ramli ya. Itu warga negara Indonesia sulit masuk untuk ke luar negeri, khususnya di 59 negara. Karena nggak punya tiket mungkin, nggak punya biaya buat naik pesawat. Bukan itu bukan. masalahnya. Apa dong Mang? Justru karena COVID ini meningkat di Indonesia, sementara di negara lain sudah cukup menurun gitu. Jadi lamun teh mah lah mun cek barudak urang mah di Cirian gitu. Jadi ini mungkin faktor trust dari negara yang bersangkutan terhadap warga negara Indonesia. Betul. Coba kalau melihat kasus seperti itu menurut versi Mang Agus seperti apa sih? Melihat kondisi Indonesia dicekal ya. Ya, secara tidak langsung mungkin begitu ya. Cekal ya. Anu karunya mah bukan saya sih sebetulnya anu karunya mah. Siapa? Pengusaha-pengusaha eksportir meureunnya. Yang harusnya mereka harus menjalin bisnis ke sana. Akhirnya tidak bisa. Para pengusaha anu kena banyak mah gitu. Makin resesi atau ekonomi kita emang ya? Ya, begitulah ancaman-ancamannya mah. Kan sekarang yang dikhawatirkan itu resesi. Jadi Indonesia itu terus saban hari yang kita terima loh Mang. Ini the fakta. Pakai F, pakai P. Fakta Warsawa. Fakta menurut pakai F, fakta. Iya. Begini Bang sih.
Jadi faktanya gitu di Indonesia itu pemirsa bisa lihat di websitenya COVID ya, Ada. khusus itu grafiknya terus meningkat setiap hari. Kalau saya nanti ditranslate ya Pak editor gitu. RQ wae. Atuy. Yang banyak pihak yang harus diakomodir gitu kan. Susah. Capek mang, beneran capek banget. Hampir setiap episode kita. Ya, hampir setiap episode kita selalu mengingatkan, pemirsa, teman-teman, kawan-kawan, kerabat. Gitu. Sadar gitu ya. Susah ya, Mang. Pentungan, Ya. sadar. Malahan di Jawa Barat ya, khususnya di Jawa Barat ada 539 bayi dan anak usia sekolah yang positif. Ngeri nggak, Bang? Terpapar ya. Ngeri nggak? Ngeri, Bang. Ngeri ya? Bayi, Bang. Bayi terkena COVID. Kalau saya harus ngomong nih, saya kasar nih sedikit. Orang tuanya. Orang tuanya. Nggak mungkin bayi itu bisa lepas sendiri ke tengah kerumunan, nggak, Mang. Orang tuanya. Saya harus bilang. Untuk biar jadi sadar, kalau bisa jadi sadar. Jangan juga. Oh, nggak boleh kita kasar. Nggak boleh. Nggak apa-apa lah, Mang. Bebas. Ya. Ya. Bebas kalau saya mau ngomong bebas. Saya bilang aja, Mang. Yang namanya virus itu kan kita mana-mana tahu. Betul, tapi kan virus ini bisa Ya, dicegah, iya. Mang. Betul. Ada pemeo mengatakan itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekarang mencegah juga dia tidak bisa. Maunya mengobati. Kan namanya juga mencegah. Ya kalau mencegah pakai protokol kesehatan yang baik, Mang. Dokter juga kurang gimana mencegahnya, pakai APD lengkap, pakai segala macam. Ngerwe kena terdampak Nah ini pemikiran salah. Mohon maaf pemirsa. Ini di sini saya mau ngajak berantem Mang Agus ya. Jadi nurame kita berdua. Enggak, bukan. Karena Mang Agus salah persepsi, jangan begitu, Mang. Kalau Mang Agus dalam arti mengartikan seperti itu, Betul. jadi buka aja semuanya. Tidak begitu. Jadi tidak hanya itu saja yang kita butuhkan. Gimana? Ini agak emosi nih, mah. Karena Mang Agus menyalahkan dalam artian, punten Mang, ini yang tidak jangan jadi pretensi. Jadi ya udah dokter aja yang pakai APD komplit itu masih kena virus. Ya udahlah buka aja sekalian. Jangan. Nah, kan salah makanya jangan mengartikan. Ralat kamu pemirsa. Gimana menurut versi Mang Agus coba? Mungkin kalau versi saya gini, Mang. Mungkin gini, Mang. Cukup dengan perlengkapan saja. Ada kalanya dokter itu, ada kalanya, Mang. Sorry nih. Itu sudah lengkap, tapi mungkin ada kesalahan, mungkin APD yang harusnya, maaf nih saya bela sekali sama dokter, Mang. APD yang harusnya sekali cuci buang, harusnya, tetapi karena kurangnya pasokan APD sehingga dia pakai lagi. Mohon maaf, mungkin seperti itu, Mang. Atau ada kebocoran dari ruang inkubasi, anggaplah inkubasi lah ya. Ya, sehingga saat itu dokter akibat kebocoran dari ruang isolasi atau inkubasi itu menyebabkan virus menyebar terkena dokter. Awas, Mang, jangan salah, Mang. Gua nggak setuju banget dokter diginiin, Mang. Gimana? Kalau versi Mang Agus gimana? Jadi banyak. Jadi inti nama bukan hanya masalah kita pencegahan melalui harus pakai apa dan segala macam. Ya protokol kesehatan pun semua harus dijalankan. Betul. Termasuk juga kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Betul. Itu istilahnya makanya betul, Mang. Hindari kerumunan kalau tidak perlu. Dan untuk para pembuat acara, hindari acara yang konsepnya berkerumun. Betul. Gitu kan, Mang. Ya, sekarang dalam artian punten. Ya, sekolah boleh dikategorikan kerumunan. Kerumunan sekolah, Mang. Karena dalam satu ruangan kelas itu kalau memang gitu kan menerapkan konsep satu kelas semua murid kan nggak mungkin, Mang, dempetan ruangan segala itu. Kemudian juga di pasar-pasar tradisional kalau misalnya bisa sih gitu loh, ada dalam artian di sana itu konsepnya dibikin kayak semacam pengawas pasar. Jadi gini, Mang, maksudnya pengawas pasar tuh kita lihat ini pasar sudah akan penuh. Ada dong satpam pasar, keamanan pasar, stop dulu. Bagi pengunjung pasar yang biar di pasar itu tidak terjadi kerumunan kredit, Mang. Iya. Gitu. Ya begitulah. Pokoknya Mas saya setuju, Mang. Kayak
lanjutkan. Bagaimana kita berdebat ya, penonton. Gitu aja sementara, nanti saya lanjut dulu ya. Mau lanjut dulu nih debatnya. Penasaran saya dari tadi. Teu enakeun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.